Malam, silakan masuk. Silakan duduk. Apa benar ini dengan saudari Nora Faradila Erdina? Benar, Kak. Dia kalau boleh saya tahu biasanya dipanggil siapa nih? Nora aja, Kak. Nora. Oke, Nora. Tadi Nora datang ke sini sama siapa? Sendirian, Kak. Oke, sendiri ya. Nora sebelumnya udah nyaman belum duduknya seperti ini? Sudah, Kak. Baik. Alangkah baiknya biar kita saling kenal. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hayatul Wardani, umur saya 23 tahun. Di sini saya sudah menjadi konselor kurang lebih 2 tahun. Baik Nora, apakah Nora sudah pernah dikonseling? Belum, Kak. Baik Nora, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling adalah pertemuan 4 mata antara klien dan konselor. Nah, tujuannya itu untuk mengentaskan suatu permasalahan yang sedang Nora hadapi pada saat ini. Nah, adapun ketentuannya yaitu ada 3. Yang pertama itu ada kerahasiaan, yang kedua itu ada keterbukaan, nah yang ketiga ada kesukarelaan. Nah, yang pertama itu ada kerahasiaan. Nah, yang dimana di sini saya sebagai konselor dan Nora sebagai klien harus menceritakan permasalahan yang sedang Nora hadapi saat ini, dan saya sebagai konselor harus merahasiakan apapun permasalahan yang sedang Nora hadapi saat ini. Nah, yang kedua ada keterbukaan. Nah, yang dimana Nora harus menceritakan permasalahan yang sedang Nora hadapi saat ini, tidak ada yang ditutupi. Dan yang ketiga ada kesukarelaan. Nah, yang dimana Nora harus bersukarela menceritakan permasalahan yang sedang Nora hadapi, dan saya sebagai konselor harus bersukarela mendengarkan permasalahan seperti apa yang sedang Nora hadapi saat ini. Baik Nora, tujuan Nora datang ke sini untuk apa? Nora ingin menceritakan tentang permasalahan Nora susah tidur, Kak. Baik Nora, susah tidur ya? Ya, Kak. Baik. Sebelum kita melakukan sesi konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Nora, apakah Nora ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Oke, baik. Gimana perasaan Nora saat ini? Akhir-akhir ini Nora susah tidur, Kak. Apa yang membuat Nora susah tidur? Boleh diceritakan lebih lanjut? Sebelum Nora tidur, Nora sering membayangkan hal-hal yang sangat negatif, Kak. Saya mengerti Nora. Sebelum Nora tidur dan memikirkan hal-hal negatif, apa yang Nora lakukan? Apa yang Nora lakukan ketika pikiran negatif itu muncul? Nora pikirkan pada saat itu Nora seakan-akan akan menghilang dari tempat itu, Kak. Mengapa Nora bisa memikirkan seakan-akan Nora bisa menghilang? Itu yang belum Nora ketahui, Kak, karena terkadang itu mengganggu pikiran Nora, Kak. Baik Nora. Apa yang Nora lakukan ketika pikiran Nora terganggu ataupun susah tidur? Apa yang Nora lakukan? Terkadang jika pikiran itu terus-menerus datang, Nora selalu melakukan aktivitas yang menurut Nora menyenangkan. Kira-kira berapa lama Nora melakukan aktivitas tersebut supaya Nora bisa tidur kembali? Nora melakukan aktivitas itu sampai perasaan dan pikiran Nora lebih tenang. Aktivitas seperti apa yang Nora lakukan bisa membuat Nora menyenangkan? Aktivitas yang Nora lakukan yaitu seperti melakukan bersih-bersih. Setelahnya Nora melakukan pokoknya tentang merapikan rumah lah, Kak. Oke Nora, di sini saya menyarankan Nora untuk melakukan
aktivitas yang membuat Nora menyenangkan. Seperti misalnya kayak bersih-bersih, itu membuat Nora menyenangkan. Dan saya sarankan lagi supaya tidur Nora lebih teratur, yaitu Nora selalu tidur tepat waktu, dan ketika pada malam hari, sebelum tidur, Nora ambil air wudhu terlebih dahulu, dan sebelum tidur Nora baca doa terlebih dahulu, membaca surat-surat pendek supaya pikiran Nora lebih tenang dan tidur Nora pun lebih nyaman, tidak ada pikiran yang membuat Nora terganggu. Dan apabila Nora tengah malam terbangun, alangkah baiknya Nora sholat pada malam hari, ataupun membaca surat-surat pendek, ataupun mengaji. Baik Kak, saran dari Kakak akan saya lakukan. Terima kasih Kak sudah menjadi pendengar yang baik untuk cerita saya. Sama-sama Nora. Semoga dengan adanya sesi konseling ini bermanfaat bagi Nora, dan Nora juga bisa tidur lebih teratur lagi. Baik Nora, sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.